Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Ridwan Senjawati, NIM 3411191159 dari kelas AIG. Ini saya akan memaparkan mengenai materi perkuliahan pada mata kuliah grafika komputer dari pertemuan ke-8 sampai pertemuan ke-12. Untuk untuk materi yang akan dibahas, pertama ada sistem koordinat dan algoritma garis, kemudian ada algoritma lingkaran, ketiga ada objek dua dimensi dan transformasinya, kemudian yang keempat ada objek tiga dimensi dan transformasinya, dan yang terakhir ada animasi komputer tiga dimensi. Untuk yang pertama, pembahasan mengenai sistem koordinat dan algoritma garis. Untuk sistem koordinat ini adalah suatu cara atau metode untuk menentukan letak suatu titik. Ada beberapa macam sistem koordinat. Yang pertama ada sistem koordinat kartesian siku atau kartesian, kemudian sistem koordinat kutub atau polar, kemudian sistem koordinat tabung, dan sistem koordinat bola. Untuk yang pertama, sistem koordinat kartesian siku ini menggunakan pasangan X, Y untuk menyatakan lokasi suatu benda di bidang dua dimensi, dan pasangan X, Y, Z untuk lokasi ruang atau tiga dimensi. Nah, dalam sistem koordinat kartesian siku ini ada dua koordinat lagi, yaitu world koordinat atau WC untuk menanyakan lokasi di dunia dan mempunyai batas minus sampai dengan plus. Transformasinya adalah X transformasi world koordinat ke string koordinat, yaitu adalah X string koordinat sama dengan X world koordinat. Kemudian Y string koordinat sama dengan Y maksimum dikurang Y world koordinat. Nah, untuk SC ini adalah screen koordinat, di mana menyatakan lokasi titik di layar menggunakan nilai positif untuk sumbu X dan Y dengan sumbu 0,0. Kemudian untuk sistem koordinat kutub atau polar, yaitu menggunakan sudut terhadap garis horizon alfa dan jarak dari titik pusat atau R untuk menunjukkan lokasi suatu benda. Kemudian untuk selanjutnya ada mengenai algoritma garis. Algoritma garis ini menentukan lokasi piksel yang paling dekat dengan garis sebelumnya. Untuk membuat garis ini menggunakan tiga algoritma. Yang pertama line equation, kemudian DDA algorithm, dan yang ketiga Pasenham algorithm. Untuk algoritma yang pertama yaitu line equation, di mana sebuah garis lurus diperoleh dengan rumus dia sama dengan mx ditambah b atau gradien, di mana dua pasang titik akhir dari sebuah garis dinyatakan sebagai x1 y1 dan x2 y2. Maka nilai gradien m dan lokasi b dapat dihitung. Jadi di sini m adalah sebuah gradien, yaitu y2 dikurang y1 per x2 dikurang x1. Kemudian untuk b sama dengan y1 dikurang nilai m yang telah kita hitung tadi dikali dengan x1. Untuk gradiennya ada tipe garisnya. Yang pertama ada tegak dengan M yang tidak terdefinisi. Kemudian garis yang mendatar dengan gradien sama dengan 0. Kemudian ada yang miring 45 derajat dengan M sama dengan 1. Untuk cenderung mendatar di mana M lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Kemudian cenderung tegak di mana M atau nilai gradien lebih dari 1. Kemudian algoritma yang kedua ada DDA atau Digital Differential Analyzer, yaitu algoritma untuk menghitung posisi piksel di sepanjang garis dengan menggunakan posisi piksel sebelumnya. Algoritma ini berasumsi bahwa garis berada di kuadran 1 atau 2, serta garis bertipe cenderung tegak atau cenderung mendatar. Sehingga garis dengan nilai gradien lebih dari 0 dan lebih kecil dari 1, maka XI tambah 1 sama dengan XI tambah 1 dengan Y
ditambah 1 sama dengan Y1 ditambah M. Untuk garis dengan gradien yang lebih besar dari 1, maka Y1 plus 1 plus 1 Y plus 1 sama dengan XI plus 1 sama dengan XI plus setengah. Kemudian untuk garis yang lebih besar, yang lebih kecil dari minus 1, maka YI plus 1 dan XI plus 1 sama dengan XI dikurang 1. Kemudian, algoritma untuk membuat garis yang terakhir ada Bresenham algorithm, di mana mengembangkan algoritma yang lebih efisien dengan mencari nilai integer yang paling mendekati garis sesungguhnya. Hanya dapat digunakan untuk garis yang berada di kuadran 1 dan M lebih besar dari 0 dan M lebih kecil dari 1, di mana D1 ini sama dengan gradien dikurang setengah, karena D1 lebih besar dari 0 atau pixel berikutnya adalah XI plus 1, YI plus 1. Kemudian, untuk materi yang kedua yaitu algoritma lingkaran, di mana lingkaran ini adalah kumpulan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik pusatnya. Untuk menggambar lingkaran ini dengan menggunakan rumus sinus kosinus dan algoritma Bresenham. Untuk sinus dan kosinus, yaitu membutuhkan memori karena melibatkan angka pecahan serta komputasi yang rumit dalam menentukan nilai sinus dan kosinus. X1 sama dengan cos alfa dikurangi R, kemudian untuk Y1 sama dengan sin alfa dikali R. Apabila alfa dari 0 derajat sampai 360 derajat, maka akan diperoleh koordinat titik-titik yang membentuk lingkaran. Kemudian untuk algoritma Bresenham melibatkan angka integer yang tidak membutuhkan pembagian. Algoritma yang disajikan hanya membahas pada kuadran 1, yaitu X lebih besar atau sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Kemudian contoh penerapannya diketahui ada pilihan 3 titik dari X, Y, yaitu H, P, dan D. Kemudian jarak antara H, P, dan D terhadap lingkaran sungguhnya dirumuskan sebagai berikut. MH atau gradien H, nilai mutlak dari X1 plus 1 kuadrat tambah Y1 kuadrat dikurang R kuadrat. Kemudian untuk gradien yang D, X1 plus 1 kuadrat plus Y1 minus 1 kuadrat dikurang R kuadrat. Kemudian untuk jarak V, X1 kuadrat plus Y1 kali 1 kuadrat R kuadrat. Titik yang terpilih adalah H. H adalah nilai paling kecil di antara gradien H, D, dan V, di mana penyelesaiannya yaitu delta I lebih kecil dari 0, maka alfa sama dengan gradien H dikurang gradien D. Jika si alfanya lebih kecil atau sama dengan 0, maka pilih yang gradien H. Kemudian jika si alfa lebih besar dari 0, maka pilih yang gradien D. Kemudian jika delta I lebih besar dari 0, maka beta dikurang gradien D, maka beta sama dengan gradien D dikurang gradien I. Jika nilai beta lebih kecil atau sama dengan 0, maka pilih gradien yang D. Kemudian jika nilai beta lebih besar dari 0, maka pilih gradien I. Nah, kemudian untuk delta I yang sama dengan 0, maka pilih gradien D. Kemudian untuk contoh soal, diketahui sebuah lingkaran memiliki jari-jari sebanyak 5 dan titik terakhir yang dipilih adalah 0,5. Maka dihitung titik koordinat yang harus dipilih berikutnya. Nah, untuk X1 sama dengan 0, Y1 sama dengan 5, dan R sama dengan 5. Maka delta I sama dengan X1 plus 1 kuadrat plus X1 plus 1 kuadrat plus Y1 min 1 kuadrat dikurang R kuadrat. Masukkan si nilai ke persamaan. Untuk 0 tambah 1 kuadrat
tambah 5 dikurang 1 kuadrat minus 5 kuadrat. Sehingga diperoleh hasilnya adalah minus 8. Maka nilai delta I lebih kecil dari 0, sehingga selanjutnya menghitung alfa dan dipilih untuk nilai alfa yaitu gradien H dikurang gradien D, di mana di nilai X1 dan Y1 dimasukkan ke persamaan atau ke rumus yang telah tadi didapat pada contoh penerapan, sehingga karena merupakan nilai mutlak didapat nilai minus 7 untuk alfa, sehingga alfa di sini kurang dari dan sama dengan atau sama dengan 0. Sehingga titik berikutnya yang dipilih adalah MH. Kemudian masukkan lagi persamaan X1 dan Y1 pada rumus P, sehingga diperoleh koordinat titik yang harus dipilih berikutnya adalah koordinat X sama dengan 1 dan Y sama dengan 5. Untuk selanjutnya ada transformasi dua dimensi, di mana transformasi ini adalah sebuah metode yang digunakan untuk memanipulasi lokasi sebuah titik. Ada 3 macam transformasi. Yang pertama ada translation atau pergeseran, kemudian ada scaling atau penskalaan, kemudian ada rotation atau pemutaran. Untuk translation atau pergeseran, di mana titik A digeser sejumlah TRX pada sumbu X dan digeser sejumlah translation Y pada sumbu Y. Kemudian untuk rumus umumnya yaitu P, di mana titik X dan Y ditambah translation sama dengan X ditambah translation X, Y ditambah translation Y. Untuk contoh soal, yang pertama A dengan titik X2 dan titik Y4 digeser sejauh 4,2. Untuk lokasi pergeseran A adalah, maka A ditambah translation sama dengan 2,4 ditambah 4,2 sehingga 6,6. X, nilai X sama dengan 6 dan Y sama dengan 6. Kemudian untuk scaling atau penskalaan, di mana menggunakan asumsi titik pusat 0,0. Lokasi dikalikan dengan besaran X, SX pada sumbu X dan SY pada sumbu Y. Dengan rumus umum, A, X dikali scaling X, Y dikali SY. Untuk contoh soal, untuk titik A 1,1, titik B 3,1, C 2,2. Nah, 3 titik akan diskalakan sebesar untuk SX2 dan SY3. Maka lokasi hasil penskalaannya untuk X dikali SX dan untuk Y dikali SY, sehingga didapat untuk lokasi A yaitu 2,3, B 6,3, dan C 4,6. Kemudian untuk tahapan melakukan penskalaan dengan sembarang titik pusat dengan menggunakan XR dan YR. Melakukan pergeseran sebesar minus XR di minus YR. Kemudian lakukan penskalaan dan 3. Lakukan pergeseran sebanyak XR, YR. Untuk contohnya, titik tadi A 1,1, B 3,1, C 2,3 diskalakan sebesar 3,3 dengan titik pusat 2,2. Sehingga untuk pertama melakukan pergeseran minus 2,2. Kemudian setelah didapat nilai pergeseran, maka lakukan penskalaan, dan terakhir lakukan lagi pergeseran. Kemudian selanjutnya untuk rotation atau pemutaran yang dilakukan pada titik pusat 0,0. Untuk rumus umumnya yaitu untuk X sama dengan R cos, untuk X aksennya sama dengan
X cos dikurang Y sin. Sehingga untuk contoh soalnya titik A 1,1, B 3,1, C 2,2 dirotasikan ke tiga titik sebesar 90 derajat. Untuk A sama dengan 1 dikali cos 90 dikurang 1 dikali sin 90. Untuk selanjutnya itu 1 dikali cos 90 dikurang 1 dikali sin 90. Sehingga hasil yang didapat minus 1,1. Lakukan hal yang sama pada titik B dan C. Kemudian untuk perotasian dengan menggunakan sembarang titik pusat, maka gunakan yang sama dengan proses penskalaan. Kemudian ada matriks transformasi, di mana untuk yang pertama rumus transformasi dapat dinyatakan dengan matriks berikut, itu dengan 3 kolom dan 3 baris. Setelah ditransformasi, maka rumus tersebut menjadi X aksen, Y aksen 1 sama dengan XY1 dikali M. Untuk matriks transformasi juga ada translation, kemudian ada scaling, dan ada rotation. Kemudian untuk matriks transformasi, contoh soalnya A sama dengan 2,1. Ditanyakan lokasi titik yang baru setelah translasi 2,4. Maka lakukan yang pertama nilai X 2, nilai Y 2. Maka lakukan translasi matriks 2, 2, 1. Sehingga didapat hasil sebagai berikut. Kemudian untuk yang selanjutnya ada transformasi berturut-turut, di mana transformasi ini akan lebih mudah dihitung dengan menggunakan matriks transformasi. Untuk rumus umumnya, MB sama dengan M1 dikali M2 dikali M3 sampai Mn. Dengan MB merupakan matriks transformasi baru, dan M1 sampai ke Mn merupakan komponen matriks transformasi. Ini contoh soal untuk matriks transformasi berturut-turut. Kemudian ada objek 3D. Nah, objek 3D ini memiliki perbedaan dengan objek 2D, yaitu adanya kedalaman. Untuk kedalaman ini adalah jarak antar viewer terhadap benda yang dilihat. Cara memperoleh kesan kedalamannya, yang pertama, manusia mempunyai dua mata. Dua mata tersebut mempunyai selisih sudut pandang 120 derajat. Perbedaan suatu sudut pandang tersebut membuat masing-masing mata memperoleh gambar yang berbeda untuk objek yang sama. Kemudian perbedaan gambar diproses oleh otak sehingga kita memperoleh kesan kedalaman atau jarak terhadap benda. Dan melakukan transformasi 3 dimensi, di mana grafik komputer ini merupakan sebuah grafis yang menggunakan 3 titik perspektif dengan cara matematis dalam melihat satu objek, di mana gambar tersebut hanya dapat dilihat secara menyeluruh dan nyata. Objek 3D ini adalah sekumpulan titik-titik 3 dimensi, yaitu X, Y, Z, yang membentuk luasan-luasan yang digabungkan menjadi satu kesatuan, di mana face ini adalah gabungan titik-titik yang membentuk luasan tertentu atau sering dinamakan dengan sisi. Kemudian benda 3 dimensi dan komputer. Komputer ini digunakan untuk mengolah benda 3 dimensi. Ada 3 persoalan dalam mengolah benda 3 dimensi menggunakan komputer. Yang pertama adalah pembuatan lokasi titik 3 dimensi, kemudian manipulasi titik 3 dimensi, dan yang terakhir transformasi titik 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Untuk pembuatan lokasi titik 3 dimensi, proses yang digunakannya adalah untuk menghasilkan titik-titik 3 dimensi yang menunjukkan bentuk dari benda 3 dimensi. Ada 3 macam proses yang digunakan untuk menghasilkan lokasi titik 3 dimensi. Yang pertama ada penentuan langsung menggunakan peralatan seperti mouse 3D, scanner 3D, dan berbagai peralatan lain. Kemudian ada menggunakan parametric surface, di mana parametric surface ini digunakan untuk menghasilkan benda-benda yang dapat direpresentasikan dalam rumus matematika, seperti bola, donat, tabung, kon, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir menggunakan prosedur khusus seperti extrude dan surface of revolution, di mana extrude ini merupakan
prosedur menghasilkan lokasi titik tiga dimensi dengan menarik titik-titik dua dimensi ke satu arah tertentu. Kemudian, untuk representasi struktur data titik tiga dimensi ini, yang pertama ada menggunakan mesh, kemudian rumus matematika, dan titik profile. Untuk mesh ini adalah kumpulan titik tiga dimensi yang saling dihubungkan. Berorientasikan disebut dengan wireframe model. Permukaan benda surface diperoleh dengan menghubungkan titik-titik vertex baik dalam bentuk segi empat maupun segitiga. Umumnya digunakan surface dalam bentuk segitiga karena bentuk segitiga akan selalu berada dalam keadaan planar atau datar. Nah, kemudian sifat-sifat tiga dimensi ini ditentukan oleh tiga posisi, yaitu X terhadap sumbu X, Y terhadap sumbu Y, dan Z terhadap sumbu Z. Sehingga jika sebuah titik dalam tiga dimensi dituliskan, maka dalam bentuk X, Y, Z. Atau kita bisa merepresentasikannya dalam kaidah tangan kanan, di mana X jempol, Y telunjuk, dan untuk Z dengan jari tengah. Kemudian ada proses komputer tiga dimensi. Yang pertama ada tadi yang scanning, formula, dan struk itu masuk ke lokasi titik-titik tiga dimensi, kemudian setelah itu dimanipulasi. Di dalam manipulasi ada proses transformasi, kemudian ada hidden line removal, kemudian ada hidden surface removal. Setelah diproses maka di penampilan, kemudian di dalam penampilan tersebut ada proses shadow atau pewarnaan, kemudian ada perspektif, ada proses kamera, dan eye tracking. Kemudian eh, di dalam transformasi ini adalah pemodelan objek 3D. Yang pertama ada geometri atau ukuran yang merepresentasikan lokasi, titik, dan ukuran objek. Kemudian ada topologi untuk menunjukkan bagaimana titik-titik disatukan sehingga membentuk poligon, di mana poligon ini akan membentuk objek. Kemudian ada informasi tambahan seperti warna. Kemudian ada model rangka, di mana pemodelan grafik tiga dimensi ini dalam model rangka memperhatikan dua aspek. Yang pertama aspek geometri tentang lokasi setiap titik yang membentuk objek 3D tersebut. Kemudian aspek topologi yang menunjukkan daftar garis dari objek 3D. Nah, kemudian ada teknik penampilan realita grafik tiga dimensi. Yang pertama ada proyeksi paralel, teknik dasar dalam penyajian objek 3D pada layar 2D yang bertumpu pada tiga sudut pandang, yaitu depan, samping, dan atas. Kemudian ada proyeksi perspektif, bentuk gambar 3D yang dilihat pada kenyataan, seperti oleh manusia ataupun kamera. Kemudian ada intensity cues, di mana teknik penampilan kedalaman dengan memberikan intensitas yang lebih tinggi dengan cara penebalan garis pada garis-garis yang lebih dekat dengan pengamat. Kemudian ada pandangan stereoskopis, di mana tekniknya menunjukkan kedalaman objek dengan cara membangkitkan citra objek secara stereoskopis. Contohnya, jika melihat dua objek yang sama persis, maka mata kiri tunjukkan ke objek yang terletak sebelah kiri, dan begitu pun dengan mata kanan. Kemudian, teknik yang terakhir adalah teknik arsiran, dengan memanfaatkan sumber cahaya sintesis untuk menunjukkan kedalaman dan bentuk sesungguhnya dari satu objek, sehingga akan menghasilkan bayangan dari objek tersebut. Kemudian, ada sistem koordinat kartesius yang merekam lokasi setiap titik pada objek tersebut. Ada dua kaidah dalam merepresentasikan suatu titik. Yang pertama ada kaidah tangan kanan yang tadi, kemudian ada kaidah tangan kiri. Untuk kaidah tangan kanan, sumbu X positif mengarah ke kanan dan sumbu Y mengarah ke atas. Dan sumbu Z mengarah mendekati pengamat kamera. Untuk kaidah tangan kiri, sumbu X positif mengarah ke kanan dan sumbu Y ke atas. Maka sumbu Z mengarah menjauhi pengamat kamera. Kemudian ada sistem koordinat sferis, di mana buah titik dianggap terletak pada kulit bola yang memiliki jari-jari tertentu, dan titik pusat berhimpit dengan titik pusat sistem koordinat. Misalnya titik U dikenal besaran
latitude, dan azimut. Untuk latitude ini besar sudutnya dibentuk oleh sumbu Z dengan garis yang ditarik dari titik yang dimaksud. Kemudian untuk azimut ini sudut yang dibentuk oleh bidang XZ dengan bidang yang melewati titik U dan sumbu Z. Kemudian untuk jari-jari bolanya, jarak dari titik pusat sumbu koordinat dengan titik U atau disebut jarak radial. Kemudian untuk sistem koordinat Paris menggunakan trigonometri untuk U, X, R, sin, kolatitude, cos, dan azimut. Kemudian untuk Y-nya sama, untuk Z, untuk UY, sin. Kemudian untuk UZ hanya cos. Nah, kemudian menggunakan trigonometri sistem koordinat Paris bisa dinyatakan dalam komponen koordinat kartesius, di mana R sama dengan UX akar dari UX kuadrat plus UY kuadrat plus UZ kuadrat, di mana kolatitude sama dengan cos pangkat min 1 dikali UZ per R. Kemudian untuk materi terakhir ada pengenalan 3 dimensi. Nah, di mana menjelaskan pertama mengenai wireframe sebagai bentuk dasar geometri dalam tampilan, kemudian ada bounding box untuk simbol dari wireframe atau breakout line, kemudian smooth shading jika melihat bentuk dari objek 3D gabungan dari wireframe dan bounding box. Kemudian dalam 3 dimensi ada rendering, itu bentuk hasil objek yang telah selesai, maka mengubah viewport solid. Objek dapat dinamakan dengan warna dan tekstur. Untuk dalam 3D software memiliki kontrol navigasi yang biasanya terdapat rotasi, orbit, sehingga mendorong kamera ke depan dan belakang, mengubah sudut pandang atau pandang fokus, zoom in, atau zoom out. Kemudian ada memanipulasi objek dengan rotasi, scaling, moving, memindahkan, merotasi, dan scanning sepanjang 3 sumbu atau freeform. Kemudian ada sumbu merah sebagai dengan inisialisasi X, sumbu hijau Y, dan sumbu biru adalah Z. Saat memanipulasi objek, maka menggunakan tabel untuk melihat ketepatan objek partisi. Kemudian ada modeling dan 3D geometri. Dalam 3 dimensi biasanya menggunakan simple object dan membuatnya lebih rumit dengan 3 ukuran tipe dari komponen dalam suatu polygon surface, yaitu vertex, edge, dan face. Untuk menambah detail dalam polygon, maka menggunakan fungsi extrude, sehingga dapat mengkombinasi dan mengisi objek yang berbeda bentuk. Salah satu cara untuk melihat objek yang realistis dan menambah detail yang menarik pada objek adalah dengan menggunakan sculpting. Kemudian ada curves, tekstur, dan material. Cara lain untuk membuat tampilan 3D adalah dengan mendefinisikan objek dengan curves. Membuat tampilan dengan curves disebut dengan patch modeling, di mana macam-macam curves-nya yaitu bezier, circle, knob curves, knob circle, dan pad. Kemudian model 3D hanya sebuah definisi bentuk objek. Jika ingin membuat permukaan ternyata, maka perlu menambahkan kualitas seperti warna, tekstur, pembentukan, dan transparansi. Maka dalam aplikasi 3D ini harus menemukan sifat yang berbeda dengan menggunakan bahan yang berbeda. Biasanya dimulai dengan shader. Nah, shader ini adalah sebuah model matematika yang menentukan bagaimana objek berinteraksi dengan cahaya, seperti shader matte yang menambah warna, tone, green, dan line subtik untuk permukaan yang mengkilap, dengan menambahkan warna dan highlight yang memiliki kontrol untuk ukuran dan bentuk sorotan spekuler. Dan dasar maka menambahkan tekstur untuk menambah kualitas dan atribut lainnya, seperti dengan peta transparansi atau opasitas, dengan memungkinkan melihat objek form dapat menambah kekasaran ke permukaan. Kemudian ada lighting, di mana lighting ini adalah pencahayaan untuk agar terlihat lebih realis. Ada banyak lampu pada saat seperti point, sun, hemi, area, dan spot. Point ini adalah sumber cahaya, sun sumber cahaya sangat jauh dan tepat waktu,
Kemi mensimulasikan sumber cahaya yang sangat luas dan jauh seperti langit. Area adalah sumber cahaya simulasi dengan penghasil seperti jendela dan spot. Jendela dan spot adalah sumber cahaya titik arah. Agar objek terlihat realistis, maka menggunakan mode cycle render, di mana sistem cara kerjanya adalah ray tracing, di mana suatu mode untuk menghasilkan gambar dibuat dalam lingkungan komputer 3D. Dengan material dan cycle render adalah node dengan sumber cahaya. Cycle render dapat berupa lampu atau objek dengan material tipe emission. Mungkin sekian hasil dari pembahasan mengenai materi perkuliahan grafik komputer yang membahas mengenai sistem koordinat dan algoritma garis, kemudian ada algoritma lingkaran, ada objek 2D dan 3D beserta transformasinya, kemudian yang terakhir ada animasi komputer 3 dimensi. Sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.